Universitas Maiden Sungkono yang terletak di Jalan Irian Jaya, nomor 4 Kranggan, Kota Mojokerto. Adapun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian yang berbahagia, pada kesempatan hari ini Pak Samsul akan menyampaikan seperti biasa mata kuliah ekonomi mikro. Kali ini kita masih membahas dengan tema elastisitas, yang mana pada hari ini kita akan menyampaikan elastisitas silang atau yang sering kita sebut dengan elasticity cross atau disingkat dengan IC. Kemudian kita juga akan membicarakan tentang elastisitas permintaan dari pendapatan, atau kita sering sebut elasticity income atau pendapatan, yang disingkat dengan EY. Nah, ketika kita berbicara tentang perubahan harga, memang hal ini sangat berpengaruh, karena perubahan harga ini tentu akan berkaitan dengan pendapatan, ya, pendapatan pembeli, juga dengan berkaitan dengan kebijakan. Nah, pada hari ini kita akan berbicara tentang elastisitas silang, yang mana elastisitas silang ini adalah berkaitan dengan barang pengganti. Jadi kita sebut dengan singkatan EC, ya, yang mana elastisitas silang ini adalah koefisien yang mencoba mengukur tarik menarik antara dua macam barang pada berbagai tingkat harganya masing-masing. Nah, ketika kita berbicara tentang elastisitas silang, tentu ini adalah kaitannya dengan barang pengganti. Nah, ketika ada barang dengan harga itu ada perubahan harga, apakah berpengaruh dengan adanya barang pengganti? Apakah berpengaruh dengan barang yang utama? Nah, ini yang jadi tempo hari saya berbicara tentang kalau Pertamax itu naik, pasti orang akan melirik dengan produk yang sama, dengan fungsi yang sama, tetapi jenis dengan jenis yang berbeda, tetapi fungsi pokoknya adalah sama. Kemudian yang dimaksud dengan tarik menarik di sini adalah seberapa besar efek, ya, yang ditimbulkan oleh naik turunnya harga X, apakah berpengaruh terhadap permintaan barang Y atau sebaliknya. Jadi kita beri contoh sekarang. Ketika bulan April tahun 2020, ya, adanya COVID yang pertama, dianjurkan setiap warga untuk berolahraga agar menjaga imunitas, menjaga imun. Nah, ketika itu orang selalu berolahraga, dan olahraga yang cenderung diminati oleh masyarakat itu adalah bersepeda. Perlu diketahui bahwa sepeda itu adalah olahraga yang sangat disukai oleh masyarakat, sehingga permintaan sepeda begitu luar biasa. Nah, terutama ada permintaan ketika itu, sepeda paling terkenal adalah Polygon, ya. Kemudian ada merek Pacific, ya, ada merek Exotic, dan ada merek Cycle. Nah,
tentu ini akan berlaku ketika permintaan begitu luar biasa dan harga itu tinggi, maka ini berlakulah hukum penawaran. Apabila harga tinggi, maka banyak barang yang ditawarkan. Nah, tentu hal ini sangat berpengaruh. Nah, ini adalah kaitannya dengan silang. Ketika harga sepeda di dalam negeri yang paling mahal itu adalah di dalam negeri, itu yang paling diminati orang adalah Polygon. Nah, ini tadi saya sampaikan, ketika orang itu yang biasanya menyukai sepeda Polygon, ya, karena harganya tinggi, maka apakah berpengaruh dengan harga-harga atau produk-produk sepeda merek yang lain, tetapi dengan fungsi yang sama. Nah, maka tentu hal ini, katakan sepeda Polygon harga dengan katakan kita X, kemudian merek yang lain Y. Nah, tentu ketika harga itu naik, bermunculanlah merek-merek sepeda yang lain agar pembeli yang income-nya, ya, budgetnya tidak mampu untuk membeli dengan harga mahal, maka dia akan melirik harga barang pengganti. Itulah yang tadi disebut elastisitas silang. Artinya apabila barang yang satunya itu terlalu diminati orang sehingga harganya naik, maka tentu harga barang pengganti yang sama-sama sepeda dengan merek yang lain itu berpengaruh, sehingga kalangan orang yang biasanya membeli Polygon, yang budgetnya tidak cukup, maka dia akan melirik merek yang lain dengan harga yang lebih murah, tetapi punya fungsi yang sama. Bahkan bermunculanlah produk-produk baru yang tidak terkenal, dan ini mereka juga berdampak barangnya laku. Ya, tadi ketika kita berbicara tentang hukum penawaran, nah ketika harga itu tinggi, maka banyak barang yang ditawarkan. Maka bermunculanlah merek-merek yang lain untuk mengikuti tren-tren bernaik sepeda. Nah, ini tadi yang saya maksud bahwa harga elastisitas silang itu berpengaruh. Apabila harganya tinggi, maka akan mencari barang yang pengganti yang sifatnya sama. Nah, kemudian apa rumusnya? Jadi begini, ketika rumus itu menghitung koefisiennya adalah elastisitas cross adalah 1, jika barang Y ya, ini barang lain berpengaruh terhadap barang X, maka rumusnya adalah X E C X, kemudian Y persen sama dengan persentase perubahan jumlah barang X yang diminta, kalau yang diminta banyak, kemudian dibagi persentase barang Y. Y ini merek yang lain, sehingga persentasenya di mana. Kemudian jika barang X berpengaruh terhadap barang Y, maka rumusnya adalah E C I titik X sama dengan persentase perubahan jumlah barang X yang diminta dibagi dengan perubahan barang X, persentase perubahan barang X. Nah, ini sebaliknya tadi. Nah, tadi saya sampaikan bahwasanya hal tersebut bisa dihitung ketika kita memang di dalam penelitian dengan adanya dampak
permintaan orang olahraga, ya, barang-barang yang tadi yang biasanya itu normal-normal saja, ketika ada anjuran dari pemerintah bahwa ada COVID, kita harus berolahraga, maka secara otomatis ini akan elastisitas akan berubah. Nah, perubahan itu kalau disebut elastisitas silang, maka ada barang pengganti dengan fungsi yang sama. Kemudian berdampak itu, kenapa kita akan mengalihkan dengan barang yang lain, itu dikarenakan adanya elastisitas pendapatan. Ya, nah pendapatan ini bisa berpengaruh ketika pendapatannya masyarakat pembeli itu besar, maka dia akan membeli tetap kepada barang yang semula. Tetapi karena berdampak ekonomi, ya, semua orang, karena orang itu tidak sama, sasaran poligon adalah orang kelas menengah ke atas. Kemudian barang-barang lain dia berebutan untuk mengambil sasaran menengah ke bawah, sehingga bahkan sepeda yang di rumah yang tidak laku, yang selama ini tidak dipakai, itu pun akan laku dan dijual dengan harga mahal. Nah, kemudian ketika kita bila dinotasikan diperoleh hasil sebagai berikut, maka PX sama dengan dikurangi X dikurangi QY. Kemudian kalau kita sederhanakan, maka menjadi PY dikurangi QX. Maka hasilnya di mana? Apabila barang itu QX sama dengan permintaan barang X, PY sama dengan harga barang Y, kemudian EC atau elastis silang itu hasilnya adalah seperti itu. Ya, jadi hasilnya itu rumus. Nah, kemudian kalau itu sebaliknya, maka rumusnya adalah demikian halnya kalau PX sama dengan PX dikurangi QY, di mana hasilnya sebagai berikut: QY sama dengan permintaan barang Y, PX sama dengan permintaan barang X, dan EC elastisitas silang. Kesulitan yang utama pada hari ini saya tidak bisa menyampaikan tentang grafiknya karena ini adalah 3 dimensi. Adik sekalian, jadi di dalam, kalau saya tidak berikan contoh-contoh seperti itu, kita sulit untuk menerjemahkan sebuah kalimat. Tetapi kalau tadi saya sampaikan bahwa elitas cross ini adalah sangat berpengaruh, ketika itu bisa berpengaruh signifikan apabila permintaan terlalu tinggi dan harga akan terjadi mahal, sehingga barang pengganti inilah salah satu yang dapat kita mengalihkan karena berkaitan dengan income atau pendapatan konsumen. Nah, jelas. Jadi kalau harga itu naik, ya, pasti ada perubahan. Maka salah satunya adalah kita akan mencari barang pengganti dengan fungsi yang sama, atau kita sebut elastisitas cross. Ya. Nah, kemudian kita akan melihat beberapa hal yang berkaitan dengan keterangan rumus, bahwa jika nilai elastisitas cross berada pada terhingga negatif dan tak terhingga positif, maka bila koefisiensi bertanda plus, maka barang tersebut adalah barang substitusi atau barang pengganti. Kemudian bila koefisiensi bertanda min, maka barang tersebut adalah barang komplementer atau barang yang tidak
barang semula. Jadi tidak berubah. Nah, kemudian tetapi bila elektrisitas cross atau EC ya dikalikan PX min QY sama dengan plus, sedangkan nilai EC kali PY min QX untuk kasus yang sama berarti antara barang X dan barang Y tidak berhubungan apabila ketemu plus. Artinya apabila barang tersebut itu tidak berhubungan, artinya tidak berpengaruh. Ya, katakan tadi saya sampaikan, apakah berpengaruh apabila permintaan tinggi, ya, udah harga tinggi berpengaruh pada permintaan barang, maka terus dia laku, maka itu tidak ada berhubungan, tidak berpengaruh. Nah, tetapi kalau kita kaitkan dengan elektabilitas income, maka itu akan berpengaruh. Semua orang akan melirik barang substitusi atau barang pengganti dengan fungsi yang sama. Jadi itulah adik-adik sekalian yang dapat kita sampaikan, bahwasanya kita harus memahami tentang keberadaan ekonomi mikro. Jadi kalau ada di PK, maka ekonomi mikro ini memang mempelajari hal-hal yang sangat kecil sampai mendetil tentang rumusnya bagaimana. Jadi ketika kita nanti membuat skripsi, memang rumus-rumus ini sering dipergunakan. Jadi pengaruh terhadap sesuatu dengan perubahan sesuatu. Jadi misalkan kalau kita meneliti apakah harga berpengaruh terhadap kualitas barang, maka itu bisa diteliti dengan rumus tersebut. Nah, kita menjelaskan tentang data penjualan barang X dan Y ya, berikut ini. Jadi ini sangat panjang ya, periode 1, 2 dan 3 ada harga X 15, harga Y 10, kemudian QX 50, QY 100 dan seterusnya. Ini ada di slide, nanti kamu pelajari sendiri. Dari Pak Samsul hanya membacakan garis besarnya saja karena ini berkaitan dengan durasi. Jadi kalau durasinya panjang, kami juga nanti juga akan berpengaruh terhadap pulsa Anda ya. Jadi seperti ini. Ketika saya membuat video panjang pasti akan berpengaruh dengan pulsa, sehingga koefisiennya akan tidak tercapai karena kamu akan lompat-lompat. Itu jadi tidak bisa, durasinya tidak bisa stabil, sehingga kamu juga akan menghemat itu. Jadi saya kira itu ada di sekalian kesimpulan pada hari ini kita sampaikan bahwa elektrisitas cross silang itu pasti berpengaruh dengan elektrisitas income. Jadi ketika konsumen itu dengan income yang tinggi, maka dia akan tidak mempengaruhi dalam permintaan barang yang utama. Tetapi apabila harga itu tinggi dan income itu tetap, maka akan berpengaruh pembelian sehingga mencari barang substitusi atau kita sebut elastisitas cross. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.